Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan belajar tentang teks tanggapan. Yuk, simak video ini sampai selesai ya. Jangan di skip, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share. Terima kasih. Beberapa waktu lalu kita sudah belajar tentang teks tanggapan. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan materi tentang teks tanggapan itu ya. Nah, di video kali ini kita akan mencoba membahas tentang struktur teks tanggapan dan juga kita akan berikan contohnya di akhir video ya. Sebuah tanggapan pasti ada yang namanya tanggapan positif dan juga tanggapan negatif. Sebuah tanggapan yang memuat hal-hal positif biasanya berisi pujian dan persetujuan. Sementara tanggapan yang negatif biasanya berisi sanggahan, kritik, dan juga penolakan. Struktur teks tanggapan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah evaluasi, dan yang kedua adalah deskripsi, dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Baik, kita langsung ke penjelasannya. Bagian pertama adalah evaluasi. Evaluasi di sini isinya adalah tentang topik umum atau pernyataan umum yang akan dibahas di dalam teks. Misalnya, jika kita akan membahas tentang keragaman budaya di Indonesia, jadi yang dibahas adalah tentang seluk-beluk atau topik umum tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia terlebih dahulu ya. Kemudian dilanjut dengan bagian yang kedua adalah deskripsi teks. Deskripsi di sini adalah bagian inti dari sebuah teks tanggapan. Di dalam deskripsi kita akan menemukan yang namanya kalimat persetujuan dan juga kalimat penolakan beserta alasan yang jelas tentang topik yang dibahas. Kemudian, bisa juga di dalam deskripsi ini berisi kelebihan dan kekurangan dari topik yang dibahas. Untuk lebih jelasnya, nanti kita coba contohkan di akhir video ya. Dan di bagian terakhir atau yang ketiga, struktur teks tanggapan adalah penegasan ulang. Di dalam penegasan ulang ini, bagian akhir yang berisi penegasan atau simpulan tentang apa yang sudah dilakukan atau diputuskan. Jadi, ingat-ingat ya, struktur teks tanggapan ada 3, yakni evaluasi, kemudian deskripsi, dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Yuk kita langsung ke contoh agar tidak bingung. Contoh yang akan kita angkat kali ini adalah tentang gadget. Kita langsung ke paragraf pertama. Gadget atau gawai adalah piranti elektronik yang memiliki tujuan dan fungsi praktis yang secara spesifik dirancang dengan lebih canggih dibandingkan dengan teknologi sebelumnya. Gawai tidak hanya sebagai alat komunikasi yang canggih, tetapi juga digunakan untuk mengakses aplikasi-aplikasi yang sesuai dengan pekerjaan atau aktivitas seseorang. Nah, di dalam paragraf pertama ini sudah jelas ya, isinya adalah tentang pernyataan umum atau topik umum yang dibahas. Jadi, di dalam paragraf pertama ini merupakan struktur bagian evaluasi. Lanjut kita ke paragraf kedua. Canggihnya teknologi gawai yang berkembang saat ini membuat para remaja juga turut andil dalam menggunakannya. Menurut mereka, gawai sangat penting bagi kehidupan. Instrumen canggih ini seakan-akan tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan remaja. Namun, di sisi lain banyak orang tua yang tidak setuju jika anaknya menggunakan gawai. Sudah mulai terlihat ya, di paragraf kedua ini ada penolakan atau ketidaksetujuan dari topik. Jadi, paragraf kedua ini namanya bagian deskripsi karena isinya adalah ketidaksetujuan atau penolakan. Kemudian kita lanjut ke paragraf ketiga. Meskipun demikian, ada pula orang tua yang setuju apabila anaknya menggunakan gawai. Hal tersebut disebabkan para remaja dapat menggunakan gawai untuk mengakses hal-hal yang berhubungan dengan pembelajaran,
sehingga dapat meningkatkan pengetahuan. Nah, di dalam paragraf ketiga ini ada kalimat persetujuan dari topik. Jadi, paragraf ketiga ini masih bagian deskripsi karena isinya adalah persetujuan dari topik. Nah, di dalam paragraf kedua dan ketiga ini disertai pula alasan mengapa orang tua setuju dan mengapa orang tua tidak setuju dengan penggunaan gawai. Jadi, ini merupakan contoh dari bagian deskripsi dalam teks tanggapan ya. Nah, kita lanjut ke paragraf terakhir atau paragraf keempat. Dari uraian tersebut dapat kita ketahui bahwa gawai dapat memberikan dampak positif dan negatif. Jadi di paragraf keempat ini merupakan bagian penegasan ulang atau simpulan dari topik yang dibahas. Begitu ya. Kira-kira bagian mana yang masih kalian bingung? Semoga sudah tidak ada ya. Sekian video kita kali ini. Apabila ada kekurangan materi, apabila kalian masih kebingungan, silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.